Sekarang kita butuh sebuah kesadaran dan keinsafan baru. Pertama, kita harus gigih mencari keinsafan dan kesadaran. Kita hidup bukan di sekeliling para sahabat, apalagi bersama Rasulullah. Kita hidup dalam sebuah masa di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam. Mereka sepakat hanya untuk kebutuhan hidup. Mereka lupa kebutuhan mati. Maunya di saat hidup di kalangan orang yang melupakan mati, kita tetap ingat mati. Hidup yang paling ideal di saat orang sibuk mencari kesenangan dunia, tetapi kita tetap tidak pernah lupa akhirat. Di saat kita hidup di kalangan maksiat yang lupa taubat, kita tidak pernah lupa taubat. Di saat orang hidup sibuk membangun dunia, tetapi tidak pernah lupa membangun kuburan. Sibuk memikirkan kebutuhan dunia, lupa kebutuhan akhirat, itu hidup gagal. Sebaiknya tidak pernah hidup. Hidup hanya untuk sebuah malapetaka yang diawali oleh kuburan. Berapa lama di kuburan? Berapa lama kehidupan dunia? Berapa lama di padang mahsyar? Harus berapa lama lagi? Sampai kapan? Di surga atau di neraka? Surga dan neraka ditentukan oleh bagaimana bentuk kehidupan dunia ini. Surga tidak dicari di saat sampai di depan surga. Neraka untuk menyelamatkan diri, bukan di saat berhadapan dengan neraka. Menyelamatkan diri dari malapetaka abadi neraka di dunia ini. Dunia tempat penyelamatan diri dari neraka. Dunia tempat pencapaian surga. Orang beriman adalah orang yang hidupnya penuh makna, hidup sebuah perjuangan, bisa menyelesaikan persoalan kehidupan dan bisa menyelesaikan persoalan setelah hidup. Inilah iman, inilah Islam, datang sebagai rahmatan lil alamin. Islam penyelamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hana kamu utus kata hai Muhammad kecuali rahmat. Tetapi kita sedang hidup di mana musuh-musuh Islam sedang mempersepsikan Islam sebagai ancaman. Kita kalah dalam arus pemikiran mereka. Kenapa kalah? Karena tidak lahir muslim-muslim yang berjuang untuk Islam dalam kekuatan yang memadai, dalam jumlah yang memadai. Sekarang generasi Islam tidak dididik untuk itu. Setiap pribadi kita menjadi manusia yang menegakkan kebenaran dan memerangi kejahilan sebagai langkah investasi dan penyelamatan diri. Menyudipkan udip untuk amar ma'ruf nahi mungkar, baik untuk diri dan keluarga. Nyan udip rugo. Hana putih anda hatanyo sip luah lampu, sip raya rumah. Rumah itun luar ton lu tak pegot, umu tetap haitu. Berh jet tak ubah 10 ton, hantar tet habis tak tumai paju. Awal habis umu ngabis belu. Semua keindahan dan kesenangannya pasti berakhir dengan kematian. Juga semua kepahitan dan penderitaan akan berakhir dengan kematian. Syukuri nikmat dengan menjadikan dia modal bagi pembelian kebutuhan abadi. Hadapi cobaan dengan kesabaran mencari ridha Allah, ridha dengan kadar-kadar Allah. Semuanya menjadi modal utama untuk kebutuhan abadi setelah hidup ini. Hidup yang sukses adalah hidup berinvestasi untuk akhirat. Hidup berinvestasi untuk akhirat pasti hidup penuh perjuangan, istirahat, dan kesuksesan hasilnya mulai di saat kematian. Orang beriman, masa depannya hanya satu, adalah kematian, awal dari masa depan. Adapun kehidupan bukan masa depan, adalah masa investasi dan perjuangan. Kalau mau bahagia, nikmati dengan lelahnya perjuangan itu. Hek tanya ugat lagut tak mekat, kan susah karena hek tapi senang. Tengok tidak mekat ugat lagut nah hek. Bosoh hek udah mekat ugat lagut ngana lagut. Nah udah berkata irong senang dah mekat orang. Tak dua kerot relax kerot dah. Nah udah tanya tepu api. Lihat buka lagi detok segai ibu 3 tu. Barang apa ada buat.
Kiban mah senang dah, bahagia dah orang yang ada tu suruh. Nyomenan bahagia orang Mekah. Yang bahagia orang Mekah kan gak lagut. Urang gak lagut nah hek. Dia suruh lah nak metah ke. Kalau habis ke bukuhnya kalain kalau kilo ke beutnya ke tapi sangat bahagia kayo. Karena pakan tenaga yang betul-betul untuk sebuah keuntungan kayo. Orang beriman, orang beriman bahagia. Karena dia tidak melihat lelahnya, pahitnya, tapi melihat untungnya. Nyatanya Hawa ke surga, Hawa ke akhirat, Hawa itu kuburannya awal dari kebahagiaan. Lupa Hawa hati ke hek landonya. Hek kubur kebaikan, hek ibadat. Dan kita mengakhiri kehidupan ini dengan hidup yang terbaik. Husnul khatimah semoga ada di tangan kita.